Sial, yang mana? Dia yang mana? Meskipun aku berhasil menidurkan salah satu dengan pistol bius berbentuk jam tangan ini, lalu apa yang harus kulakukan dengan seorang lagi? Aku bisa menggunakan bola sepak dari ikat pinggangku, lalu menendangnya dengan sepatu penguat tendangan untuk membuatnya pingsan. Tapi kalau kena yang asli, aku bisa membuatnya luka parah. Halo? Suara aneh apa tadi? Apa yang terjadi di sana? Bagaimana ini? Apa yang harus kulakukan? Azusa, apa yang harus kulakukan? File 9. Menyibak kabut asap. Detektif Conan, volume 103. 3 jam sebelumnya. Pemirsa bisa melihat sendiri, kerumunan sudah mulai terbentuk di Ginza, di depan Suzuki Building. Mereka berkumpul di sini tentu saja untuk menunggu kemunculan Kit si pencuri di ruang pameran yang terletak di lantai teratas gedung ini. Kondisi di dalam ruang pameran itu disiarkan secara langsung melalui layar monitor raksasa yang dipasang di gedung ini. Suasana di sini sangat ramai. Dan incaran Kit kali ini adalah mahkota yang dihiasi batu turmalin terbesar di dunia, Siren Splash. Mahkota yang dulu menjadi incaran para bajak laut di 7 samudra, karena konon bisa menangkal bencana di laut. Apakah Kit akan berhasil mendapatkan mahkota itu? Ini keterlaluan kan? Menyiarkan secara langsung semua yang terjadi di monitor itu. Kali ini rasa percaya diri mereka besar sekali loh. Bahkan sampai mengundang aku dan Sonoko sebagai penonton. Ran! Pintu masuk staf ada di sini. Ya. Ruang pamerannya ada di lantai berapa? Di lantai paling atas, lantai 60. Dengan lift ini, perlu waktu 40 detik untuk sampai ke sana. Oh. Wah, cantik sekali. Duduk. Kak Azusa, kok ada di sini? Aku dan Amuro kemari mengantarkan sandwich untuk para petugas yang ada di sini. Aku baru saja keluar dari ruang tunggu di sana. Lalu mana Kak Amuro? Sudah pulang? Tadi ada sedikit masalah, jadi aku baru bisa pulang sekarang. Conan, kau ini dijuluki Kit Killer kan? Iya. Ada sesuatu yang berwarna merah di bau kakak. Oh, ini saus. Ternyata cipratan sausnya sampai ke sini segala. Tapi warnanya terlalu terang untuk saus. Nanti aku akan kembali kemari untuk mengambil teko kopi. Ceritakan padaku penampilan Tuan Kit hari ini ya. Oke, baiklah. Aku penasaran bagaimana Tuan Kit menaklukkan lorong itu. Lorong apa? Wah, apa-apaan ini? Lorong spesial khusus untuk melawan Kit. Jalan Dewa Angin. Lorong dengan panjang 20 meter ini. Memiliki atap yang rendah sehingga orang dewasa harus merangkak untuk melewatinya. Tapi tiupan angin ini, tiupannya kencang sekali. Kurasa ini juga salah satu strategi mereka menghadapi Kit. Sebelum ini, Kit menggunakan pistol kartu untuk menembakkan kartu yang dihubungkan dengan kabel dan menancapkannya satu persatu ke dinding supaya dia bisa bergerak dengan cepat. Di ujung lorong inilah ruang pamerannya. Pak Suzuki, aku yang akan menjelaskan sisanya. Silakan. Seperti yang bisa dilihat, seluruh jendela di ruang pameran ini sudah ditutup dengan jeruji besi. Tidak mungkin bisa keluar atau masuk dari sana. Jadi satu-satunya jalan masuk dan keluar dari sini adalah melalui jalan Dewa Angin itu. Setelah itu, kalau mahkota ini keluar dari pamerannya, walau hanya 1 mm, grep, alarm akan berbunyi dan 3 detik kemudian, grep, alarm akan berbunyi dan 3 detik kemudian, satu-satunya jalan keluar dari sini, jalan Dewa Angin akan tertutup. Jarak dari mahkota kemari sekitar 10 meter. Ditambah lorong angin berarti panjangnya sekitar 30 meter. Tidak mungkin bisa membawa mahkota itu keluar dari sini dalam waktu 3 detik. Tapi kalau dia memutuskan aliran listrik di tempat ini, lorong itu jadi tidak berguna kan? Tidak perlu khawatir. Lorong itu menggunakan aliran listrik yang berbeda, sehingga masih bisa berfungsi walau listrik di seluruh Ginza dimatikan. Inspektur Nakamori, 2 orang penilai barang antik sudah datang. Apakah kita akan meminta mereka untuk bekerja sekarang?
Kenapa baru datang sekarang? Tinggal 1 jam lagi sampai waktu yang dijanjikan oleh Kit, yaitu jam 9. Katanya tadi ada sedikit masalah waktu mereka sedang makan. Masalah? Kalau begitu cepat selesaikan pekerjaan kalian. Baiklah, aku akan memeriksa apakah batu permata yang dipasang di depan mahkota ini adalah batu turmalin yang asli. Hati-hatilah, jangan sampai menyentuh mahkota itu. Iya, aku mengerti. Hei, apa yang Anda lakukan? Kalian tidak tahu, turmalin punya nama lain yaitu batu listrik. Dengan sedikit tekanan atau panas, dia akan diselimuti oleh listrik dan mengisap debu yang ada di udara. Karena itulah tadi aku akan meniup udara yang ada di sekitarnya. Wah, benar-benar batu turmalin yang sempurna. Ini adalah indigolite, turmalin yang sangat cantik. Minggir, selanjutnya akulah yang akan memeriksa kotaknya. Aku tidak sepertimu yang menggunakan blower brush, tapi aku menggunakan air duster yang bisa meniupkan udara bertekanan tinggi. Tunggu saja, akan kulihat apakah mahkota ini asli atau bukan. Kerucuk. Lapar ya? Iya. Kalau begitu kita ke ruang tunggu saja sampai jam 9 nanti. Tadi Kak Azusa bilang di sana masih ada sandwich kan? Kit. Enak. Wah, ham sandwich dari Poirot memang enak. Iya betul. Memangnya seenak itu ya? Pak Wakita dari restoran Iroha Sushi. Mau coba satu? Tidak usah. Tadi siang aku sudah terlalu banyak makan. Kenapa Pak Wakita ada di sini? 2 jam yang lalu, kami menerima pesanan dari salah satu langganan kami, Pak Jirokichi Suzuki. Katanya, pesanan paket spesial untuk perayaan awal tertangkapnya Kit. Aku di sini untuk mengantarkan pesanan itu. Perayaan awal, dasar paman. Oh iya Conan, ada yang ingin kutanyakan padamu. Apa? Wakil wali kelasmu, namanya Bu Wakasa kan? Iya. Punya informasi tentang guru itu? Kenapa paman bertanya begitu? Aku pernah mengantarkan pesanan sushi ke SD Titan. Waktu pulang aku merasa ada seseorang yang sedang memperhatikanku dan aku menoleh ke belakang. Waktu itulah aku melihat guru yang bernama Wakasa itu menatapku dengan pandangan menyeramkan. Jadi, kukira dia punya latar belakang yang tidak biasa. Paman salah. Bu Wakasa itu guru biasa kok. Cuma agak ceroboh itu saja. Oh, begitu ya. Tapi, apakah kalian tidak apa-apa berada di sini? Memangnya kenapa? Kalau tidak salah, surat peringatan Kit yang dimuat di koran pengamatan mengatakan, malam ini jam 9 aku akan datang untuk melenyapkan kutukan penyihir laut berikut percikan airnya. Ya, memang terus. Kurang dari semenit lagi sudah jam 9 kan? Gawat, kita terlalu santai. Pak Wakita tidak ikut dengan kami. Tidak, aku kan tidak bisa apa-apa di sana. Meskipun mungkin ceritanya akan berbeda kalau mata kiriku masih ada. 3, 2, 1, puts. 0. Boom, serat. Kit si pencuri. Dia muncul. Tuan Kit. Wah. Semuanya tangkap dia. Sebelum itu, sesuai suratku, aku akan mencoba menyelapkan mahkota ini dari dunia ini. Apa? 3, 2, 1. Pats. Mahkotanya hilang. Mahkotanya hilang, tapi alarmnya tidak berbunyi. Apakah dia benar-benar berhasil melenyapkan mahkota itu dari dunia ini? File 10. Pencarian. Mahkotanya benar-benar hilang. Jangan tertipu. Alarm akan berbunyi kalau mahkota itu lepas dari kotak kameranya kan? Tapi sekarang alarmnya tidak berbunyi. Itu artinya mahkotanya masih ada di sana. Mungkin dia menyembunyikan mahkota itu dengan memasang kertas atau kain hitam atau semacamnya. Kertas hitam? Kain hitam? Di mana benda yang kau maksud itu? Tidak mungkin. Nah,
Karena mahkotanya sudah hilang dari dunia ini, berarti aku harus pulang dengan tangan kosong. Karena aku pulang dengan tangan kosong, kalian jangan mengejarku ya. Boom. Pats. Sial, sudah kuduga dia akan mematirkan aliran listrik di sini. Tadi aku bilang aliran listrik di sini sudah diamankan kan? Iya. Tapi kau kira mengamankan aliran listrik untuk jalan Dewa Angin yang menjadi satu-satunya jalan masuk dan keluaran ruangan ini sudah cukup untuk mencegahnya menjadi mahkota. Jadi kami tidak begitu memperhatikan aliran listrik untuk lampu dan penerangan luaran. Makanya sudah aku bilang, serahkan saja soal penerangan ruangan kami pada polisi. Lihat sekarang, mahkotanya hilang tapi alarm tetap tidak berbunyi. Bukankah jalan apapun itu juga sudah dipasang untuk mencegah Kit keluar dari sini? Iya, seharusnya memang begitu. Tapi anginnya masih tetap terus bertiup. Dan suaranya juga terdengar keras sekali kan? Iya kan? Iya, waktu lampunya mati tadi, lorong di ujung sana juga masih terlihat terang. Apa itu benar? Iya, tidak ada masalah dengan lampu dan penerangan di sini. Tiupan angin juga tidak berhenti, jalan Dewa Angin masih berfungsi sampai sekarang. Apakah tadi ada orang yang keluar atas atau masuk dari situ? Tidak ada. Oh, berarti meskipun trik menghilangnya mahkota itu dan alarm yang tidak berbunyi, keduanya masih misterius. Tapi ada satu yang sudah jelas dan tidak perlu diragukan lagi. Kit si pencuri masih ada di dalam ruang pameran ini. Kalau begitu gampang, kita tinggal menarik wajah semua orang yang ada di sini. Aku tidak mau. Kalau menyeretku untuk datang kemari, sekarang kalian ingin melakukannya lagi. Aku ini sudah tua, tidak bisa mengikuti permainan kalian. Berarti Anda adalah Kit si pencuri ya? Aku setuju dengan nenek ini. Aku melakukan sedikit operasi pada hidungku. Bisa gawat kalau silikonnya nanti bocor. Bukankah Kit si pencuri mengenakan topi sutra? Tidak mudah menyembunyikan benda seperti itu loh. Salah. Topinya itu disebut opera head, jenis topi sutra yang bisa dilipat sampai rapat. Meskipun kurasa Kit membuatnya secara khusus supaya bisa dilipat sampai benar-benar rata. Opera head kan mudah disembunyikan, betul juga. Tapi bagaimana dengan mahkotanya? Satu-satunya cara untuk menyembunyikan mahkota itu adalah dengan memasangnya di paha. Tapi itu bisa ketahuan sekali dengan sekali sentuh. Dengan kata lain, siapapun yang membawa sinus plus mahkota yang dicuri tadi di tubuhnya berarti adalah Kit si pencuri. Kita tidak perlu membongkar penyamarannya, cukup menyentuh tubuhnya untuk menemukannya. Betul sekali, Pak Suzuki. Oke, laki-laki memeriksa tubuh laki-laki. Yang wanita silakan diperiksa oleh sesama wanita. Tidak ada seorang pun yang menyembunyikan mahkota itu di tubuhnya. Benar, di tubuh para wanita juga tidak ada. Padahal anggota polisi di sini sudah melepaskan seluruh perlengkapannya untuk diperiksa, tapi tetap tidak ditemukan seorang pun. Berarti memang aneh. Mahkotanya hilang dari kotak pameran, tapi alarm tidak berbunyi. Pasti ada sesuatu di sana. Dia memasang trik di dalam kotak pamer itu. Maaf. Dari tadi aku ragu. Perlu memberitahu kalian atau tidak? Tapi wanita bernama Ando ini mengenakan pakaian yang berbeda dari waktu pertama aku bertemu dengannya tadi. Iya ya, tadi Anda mengenakan blus dengan warna lebih muda kan? Akhirnya kau ketahuan juga Kit si pencuri. Aku hanya ganti baju. Ganti baju? Kenapa Anda ganti baju? Karena bajuku kotor. Tadi sore begitu Bu Cujo dan Pak Karino sampai di gedung ini, aku berdiri menjelaskan tahapan penilaian yang akan mereka lakukan dan juga tentang jalan Dewa Angin. Waktu itu kiriman makanan dari kafe sudah datang. Makanya aku mengajak mereka mengobrol sambil makan di ruang tunggu. Hanya ada para anggota polisi di sana, jadi aku tidak perlu khawatir pembicaraan oleh kami akan terdengar oleh orang luar. Waktu aku akan menuang saus ke kentang gorengku, tiba-tiba isi botol saus itu menyebar keluar. Bacikannya mengenakan Bu Cujo dan Pak Kirino yang duduk di kiri dan kananku. Juga pegawai kafe yang waktu itu kebetulan sedang berdiri di belakangku.
Makanya aku turun sebentar ke bawah ke ruanganku untuk mengganti blazeku yang kotor dengan yang ini. Oh, jadi begitu ceritanya. Apa cerita tentang botol saus yang menyembur itu benar? Iya, bajuku juga kena, tapi aku kan tidak bawa baju ganti. Jadi aku mencuci noda saus dari bajuku di toilet sampai nodanya tidak kelihatan lagi. Gara-gara itu aku harus menunggu cukup lama sampai bajuku kering. Berarti Anda juga mencuci baju Anda di toilet? Ya, tapi karena penglihatanku sudah agak kabur, aku perlu waktu cukup lama untuk mencari noda-noda bekas saus itu. Oh, makanya mereka datang terlambat. Tapi kenapa tiba-tiba botol saus itu bisa menyembur? Mungkin dia sedang gugup karena akan berhadapan dengan Kit si pencuri, makanya tanpa sadar menggenggam botol saus itu dengan kuat. Iya, mungkin memang begitu. Bukan, itu karena soda Kit mencampurkan soda kue ke dalam saus. Asam sitrat dan cuka yang ada di dalam saus bereaksi dengan soda kue, membentuk gas karbon dioksida yang menyebabkan botol saus menggelembung, sehingga waktu tutupnya dibuka isinya akan menyembur keluar. Buktinya, noda saus yang ada di bau Kak Azuzel berwarna lebih terang. Itu karena saus akan cenderung berwarna putih kalau dicampur dengan soda kue. Mungkin Kit yang waktu itu menyamar menjadi salah seorang anggota polisi menyerahkan botol saus yang baru dipakaikannya kepada Ibu Ando. Setelah sebelumnya mengocok botol itu agar saus dan soda kue di dalamnya tercampur rata. Berarti yang mencurikan di sini adalah Kit si pencuri ada di antara orang-orang yang kena semburan saus tadi. Iya. Kit sengaja membuat isi botol saus itu menyembur dengan mencampurkan soda kue ke dalamnya supaya baju orang itu kotor. Lalu waktu orang itu ganti baju atau membersihkan bajunya yang kotor, dia akan membuat mereka pingsan dan menyamar menjadi orang itu. Tidak aku sangka setelah aku pulang ada kejadian seperti itu. Pantas saja kau agak lama di sana, karena aku masih harus membersihkan bekas saus yang mencimprat ke lantai. Berarti Kit menyamar menjadi Bu Ando yang memegang botol saus itu. Belum tentu Bu Ando. Selain dia masih ada 2 orang penilai bola lantik dan batu permata di sampingnya kan? Bisa saja Kit juga mengincar salah satu dari keduanya. Siapapun yang terkena cipratan saus itu bisa saja menjadi korbannya. Tapi bagaimana kalau cipratannya tidak sekuat yang diperkirakannya? Kalau itu terjadi, dia akan berpura-pura mengelap cipratan saus itu lalu terhuyung-huyung dan menyinggol orang yang diincarnya. Sehingga akhirnya baju orang itu juga kotor karena saus. Aku yakin dia sudah punya rencana cadangan semacam itu. Tapi waktu itu aku berpikir Kit pasti akan melakukan sesuatu seandainya dia ada di antara orang polisi yang sedang mengobrol di sana. Karena itu aku memperhatikan orang-orang yang ada di sana. Tapi waktu itu tidak ada seorang pun yang mengeluarkan botol sausnya sendiri. Botol saus yang menyembur itu kan juga botol dari kafe kita. Oh, mungkin begitu. Dia menggunakan tantip, tutup ibu jari yang sering digunakan oleh pesulap. Kalau menyimpan bau soda kue di dalam tantip itu, dia bisa melepas dan mencampurkannya ke dalam botol kapan saja. Soda kue kan adalah bahan makanan yang banyak dijual di mana-mana. Jadi meskipun dia baru tahu kalau mereka memesan sandwich ke kita, dia bisa langsung menyiapkan soda kue itu. Karena sandwich kan memang selalu dihidangkan bersama kentang goreng. Mungkin sebaiknya kita memberitahukan analisismu ini pada polisi di sana. Tidak perlu sampai seperti itu. Aku akan ke sana. Kebetulan aku memang harus ke sana untuk mengambil teko kopi. Drap. Tidak perlu melakukannya pun, aku yakin dia juga bisa sampai ke analisis itu. Kepada semua orang yang berkumpul di depan Suzuki Building, Kit si pencuri telah pergi. Segera tinggalkan tempat ini agar tidak mengganggu lalu lintas pejalan kaki. Belum, Kit masih ada di sini. Dia menyamar menjadi satu-satu dari mereka bertiga. Dia juga pasti menyembunyikan mahkota curiannya entah di mana. Tapi aku belum tahu di mana tempat persembunyiannya itu. Bu Ando, penanggung jawab ruang pameran ini, memperkerjakan cara kerja jalan dewa angin sambil mengangkat mahkota agar alarm berbunyi. Bu Cujo sang menilai batu permata, memeriksa batu permata di mahkota dengan cara meniupkan udara ke sana menggunakan blower brush. Pak Karino, si penilai barang antik, juga melakukan hal yang sama. Dia menggunakan air duster untuk meniup kotoran yang ada di tubuh mahkota dan memeriksa keseluruhan mahkota itu. Hanya 3 kali itu mereka mendekati mahkota itu dalam pengawasanku. Apakah waktu itu mereka sempat melakukan sesuatu yang lain? Sebenarnya aku juga ragu merasakan ini. Tapi Pak Karino,
Bukankah kakimu lebih panjang dibandingkan dengan aku yang bertemu denganmu tadi? Hah? Dari awal tubuhku memang setinggi ini kok. Aku tidak bisa melihat perbedaannya. Bu Cucu juga. Waktu pertama kali bertemu, Anda memakai topi rajut yang berbeda kan? Topiku ini bisa dipakai bolak-balik. Lihat, ada noda bekas saus di sini. Sulit menghilangkannya. Jadi aku menyembunyikannya dengan cara membaliknya. Kalau begitu, nanti sausnya menempel di rambut Anda loh. Aku sudah membersihkannya, tidak perlu khawatir soal itu. Oh, ternyata ada cara seperti itu. Sekarang aku tahu trik menghilangnya mahkota dan juga samaran Kit di sini. Tapi aku masih belum tahu bagaimana rencana Kit membawa pergi mahkota itu dalam situasi ini. Apa yang direncanakannya? File 11, 2 sisi. Gubuk-gubuk. Sekarang mahkota sudah tidak ada di dalam kotak pamer dan tidak ada seseorang di sini pun yang membawanya. Itu artinya kita pencuri telah mencuri mahkota itu dengan cara yang tidak bisa kita bayangkan. Lalu pergi begitu saja dari ruangan ini, iya kan? Nenek ini benar. Jalan dewa angin yang disengaja dipasang untuk menjaga Kit luar atau masuk ruangan ini pun sepertinya tidak berguna. Tidak mungkin. Aku tidak tahu bagaimana Kit mencuri mahkota itu. Tapi yang jelas dia belum melewati jalan dewa angin. Iya kan Pak Inspektur? Iya, polisi yang menjaga di pintu lorong ini juga sudah memastikannya. Mereka bilang setelah Kit mencuri mahkota tidak ada seorang pun yang keluar atau masuk melalui lorong itu. Jadi dia pasti masih ada di dalam ruang pameran ini. Tapi di mana mahkotanya? Kalau mahkotanya sudah hilang, berarti Kit juga sudah pergi kan? Pembicaraan ini dari tadi rasanya hanya berputar-putar saja ya. Bisa bolak-balik kan? Baju itu asalkan bagian luar dan dalamnya terbuat dari bahan dengan warna yang berbeda. Maka kalau dibalik kita akan terlihat menggunakan baju yang berbeda. Cute. Tangan juga sama. Kalau dicat warna hitam begini, lalu diperlihatkan seperti ini, akan terlihat seolah kedua belah tanganku ini berwarna hitam. Tapi kalau dibalik begini, akan terlihat seperti tangan biasa. Catnya sama sekali tidak terlihat. Yang dicat sebenarnya hanya telapak tangan sebelah kanan dan punggung tangan sebelah kiri. Tapi jari yang terlihat di antara jari jemari yang dicat hitam pun, baik jari jemari di tangan kanan dan tangan kiri, semuanya terlihat berwarna hitam. Mahkota itu berbentuk seperti ini kan? Memang ada mahkotanya, masih ada di sini. Mahkota ini dicat dengan cat warna hitam yang menyerap cahaya. Jadi kita tidak bisa melihatnya karena melebur dengan kain hitam yang menutupi bagian dalam kotak pamer. Jadi waktu Kit menutupi mahkota dengan tangan kirinya, waktu itulah dia memutar mahkota ini sebanyak 180 derajat, sehingga seolah benda ini menghilang dari pandangan kita. Setelah itu dia melewatkan jari jemarinya di antara ujung mahkota ini, untuk memperlihatkan seolah kotak panjang ini sudah kosong. Loh, mau kemana? Aku kan belum selesai bicara. Pak Karino, sang penilai barang antik. Loh, mau kemana? Aku kan belum selesai bicara. Pak Karino, sang penilai barang antik. Atau lebih tepatnya, boom. Kit si pencuri. Hebat sekali kau bisa menemukanku. Padahal selain aku masih ada orang lain yang mendekati mahkota itu. Tentu saja karena hanya Pak Karino yang meniupkan udara ke seluruh bagian mahkota itulah yang bisa menyemprot bagian belakang mahkota itu dengan cat hitam. Air dasar yang kau bawa itu pasti bisa diatur untuk menyemprotkan cat hitam juga kan? Tapi bagaimana ya, dari posisimu yang di sana kau tidak bisa mencuri mahkota ini kan? Oh ya? Jangan yakin dulu, brum. Cute, brum. Kalau begitu, aku kali ini akan benar-benar mengambil silent splash. Mengambil silent splash. Serut, push. 3 detik. 2 detik 34. Lupa namanya. Tidak akan kubiarkan lari. Klang. Serat. Yuhu. Klang. Serat. Berhenti Kit. Serut. Hebat sekali kau. Anak yang dijuluki Kit Killer. Wuss. Aku harus memeriksa. Wow. Boom. Shoot. Serat.
Amuro, ini aku Azusa. Tadi kau bilang apa yang terjadi kalau saus dicampur dengan soda kue akan menghasilkan gas karbon dioksida. Azusa, kau ini penggemar Kit kan? Kenapa kau mau memberitakan informasi yang merugikan Kit pada polisi? Ting, habisnya mungkin aku akan mendapat pujian kalau dia tahu aku punya pemecahan triknya kan? Wing. Pujian dari Tuan Kit. Shoot. Kit. Maaf, permisi. Boom. Ya. Kau di sana ya? Klang, tak 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 tak. Stra. Ada 2 orang Kak Azusa. Sial, dia menyamar menjadi Kak Azusa. Yang mana? Yang mana dia? Aku bisa menggunakan bola sepak dari ikat pinggangku, lalu menendangnya dengan suatu penguatan tangan untuk membuatnya pingsan. Tapi kalau kena yang asli, aku bisa membuatnya luka parah. Bagaimana ini? Apa yang harus kulakukan? Suara aneh apa tadi? Apa yang terjadi di sana? Azusa! Kak Amuro! Kak Amuro! Ada yang ingin kutanyakan. Bagaimana membedakan antara Azusa yang asli dengan yang palsu? Oh, jadi Kit menyamar menjadi Azusa ya? Iya, mungkin Kak Amuro tahu kebiasaan Kak Azusa atau semacamnya. Kalau begitu, aku tahu cara yang pasti bisa membantumu membedakan keduanya. Tolong pasang pelantang suara ponselnya sampai maksimal. Hah? Azusa, aku menyukaimu. Benarkah? Hah? Azusa yang asli adalah yang memasang wajah curiga. Baiklah, sampai nanti. Pets. Oh, begitu ya. Jadi yang ini, kelutuk-kelutuk. Wah! Ting! Srat! Di mana Kit si pencuri? Dia tadi ke sana. Dia keluar lewat atap lift, lalu keluar entah di lantai berapa. Tapi dia meninggalkan mahkota karena katanya itu bukan batu permata yang diincarnya. Sial! Berhasil melindungi mahkota dari Kit si pencuri. Prestasi gemilang Kit Killer. Inilah Conan Edogawa. Krak! Jeduk, jeduk. Sa.